Nah, MJ listeners, jika berbicara nih mengenai perkembangan teknologi dan informasi di era digital, tidak akan lepas dari perkembangan media cetak. Dengan kemampuan beradaptasi, media Indonesia masih tetap berdiri hingga saat ini. Dalam rangka hari ulang tahun ke-53 Media Indonesia, kita akan membahasnya lebih lanjut dan sudah hadir bersama kami saat ini di studio Direktur Pemberitaan Media Indonesia, Ade Alawi. Selamat pagi Kang Ade. Selamat pagi. Salam Gemma. sehat Kang Ade. Alhamdulillah, Sehat sehat. Kang Ade. Baru ulang tahun ya ke-53 ya ini Iya. MI ya. Nah Kang Ade, ini kan di era digital sudah banyak ya majalah-majalah, koran yang tutup bahkan nggak cetak lagi. Nah di transformasi seperti ini, bagaimana sih transformasi MI dan yang publik ketahui dalam sebagai media cetak itu seperti apa? Memang patut kita ketahui bahwa era disrupsi ini luar biasa dampaknya. Media konvensional mengalami declining, bahkan banyak yang tutup. Pada Desember kemarin saja 2002 itu ada sekitar 5 media yang cukup besar, menurut saya itu tutup. Dan ini memang sebuah fakta yang memang tidak kita terbantahkan. Hal ini seiring dengan revolusi industri 4.0 di mana salah satunya adalah Internet of Things. Ya. Jadi segala sesuatunya internet. Dan kalau kita perhatikan dari penetrasi di Indonesia saja, ini jumlah pengguna internet sekitar 73,7% atau 205 juta penduduk yang menggunakan internet. Dan menurut data dari Digital Reuters Institute, itu sekitar 68% orang membaca berita lewat gawai, lewat gadget. Namun demikian segala upaya kita lakukan. Media Indonesia tidak ingin berakhir, malah kita ingin terus bertahan, tidak hanya bertahan Gemma, tapi kita juga ingin memiliki daya pengaruh influence ya. Pengaruh pada kebijakan publik, pengaruh pada bagaimana masyarakat memandang sebuah peristiwa. Nah ini yang saya kira menjadi catatan penting, inovasi dan adaptasi kita lakukan. Dan kita juga bersahabat dengan dunia digital ya. Kita menghadirkan e-paper Media Indonesia di mana ada diferensiasinya di situ, artinya koran digital Media Indonesia tidak sekedar mirroring ya, sama dengan cetak ya. Tetapi di e-paper Media Indonesia itu ada 4 halaman yang melakukan in-depth reporting, pendalaman terhadap satu isu, kemudian kita bedah sebanyak 4 halaman. Ini kita hadirkan agar koran digital yang kalau kita semalam itu kan kalau tiap malam kita tutup layar itu kan sekitar pukul 1 ya, cetak pukul 2. Nah ketika koran digital itu orang dari mana saja dari berbagai belahan dunia sudah bisa menikmati Media Indonesia. Iya, nggak perlu nunggu pagi-pagi dicetak ya. Nggak perlu nunggu pagi-pagi, misalnya dari kawasan timur nggak mesti nunggu sampai jam 10 koran baru sampai rumah. Jadi semalam tuh udah bisa kita nikmati ya jam 2 atau jam 3 ya. Nah inilah saya kira bagaimana Media Indonesia melakukan penetrasi secara digital, di samping secara konten juga kita melakukan inovasi. Bagaimana kita tidak terlalu berjarak dengan Gen Z dan milenial. Karena memang harus kita akui audiens kita kalau berdasarkan hasil kajian kita terakhir memang segmentasi yang dewasa gitu kan. Gen X gitu kali ya. Betul. Dan banyak diantaranya adalah baby boomers ya, generasi pendahulu gitu. Nah kita menyadari itu. Nah oleh karena itu secara konten banyak yang kita menyasar anak-anak muda ya. Seperti hari kemarin bertepatan dengan HUT ke-53 Media Indonesia, kita menampilkan rubrik prominent ya. Jadi bagaimana CEO muda, bagaimana anak-anak muda itu sejak muda ini sudah jadi CEO gitu. Nah, ini kan sangat menginspirasi ya. Kemudian ada lagi rubrik icon dan sebagainya. Nah inilah saya kira rubrikasi inilah senafas dengan inovasi secara teknologi yang kita lakukan. Ada 2 hal yang kita lakukan Gemma terkait dengan bagaimana kita melakukan adaptasi, bagaimana kita melakukan penguatan secara pembaca. Pertama adalah kita melakukan media extension. Jadi media extension kita perluas ke digital, kemudian kita perluas ke media sosial. Dan seringkali kita melakukan dialog juga talk show live streaming. Jadi isu-isu yang mutakhir ini kita diskusikan di platform daring ya atau platform media sosial. Nah ini yang kita lakukan. Artinya
kita juga tidak mau larut Gema pada rezim sekarang, rezim algoritma, di mana sejumlah pekerja media patokannya adalah bagaimana algoritma nih. Kita tidak. Di tengah kepungan arus informasi media sosial, arus informasi digital yang sebagian diantaranya one side, ini kan mengerikan. Yeah. Jadi banyak berita-berita yang belum tentu kebenarannya, belum tentu ditabayun atau diverifikasi. Yeah. Ini kemudian dilepas kepada masyarakat, ke khalayak. Ini saya kira juga sangat tidak bijak. Nah, oleh karena itu, menurut saya yang perlu dilakukan di tengah pragmatisme akut ya sejumlah pekerja media yang memberhalakan algoritma, maka media Indonesia tetap mempertahankan value. Kita mempertahankan sebuah nilai. Nilai itu berdasarkan dari apa? Nilai itu berdasarkan dari visi misi kita, kemudian berdasarkan kode etik jurnalistik. Bagaimana kita juga berpijak pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 99 tentang pers. Ini yang menjadi pedoman kita. Artinya kita ingin dengan agenda yang kita miliki, ini kita bisa masih eksis gitu. Kita masih memiliki bargaining position dengan pembaca. Kita tidak ingin larut dengan haru biru echo chamber. Di Indonesia kan echo chamber kan, dengung-dengung ya, noise saja tapi tidak voice gitu. Nah ini kita sadari Gema seperti itu. Nah Kang Ade, berarti kan ini walaupun cetak tetap ada, tapi tetap bertransformasi ke media sosial, ke e-paper. Waktu awal-awal transformasi, tantangannya apa sih Kang Ade? Ya tantangannya adalah pertama tentu saja gegar budaya ya. Jadi gegar budaya harus kita akui juga, loh kok ini perubahan seperti ini gitu. Ini pembaca pada kemana gitu kan. Kayak gitu. Nah ini harus kita kita menyadari. Pertama kita inward looking ya. Kita introspeksi diri kita sendiri, kekuatan kita di mana, kelemahan kita di mana. Nah itu saya kira identifikasi masalah itu kita harus tahu ya, kekuatan kita di mana, kelemahan kita di mana. Nah sehingga ketika kita sudah tahu nih bagaimana kekuatan kita, kelemahan kita di mana, bagaimana kemudian kita melihat kondisi di pasar. Apa sih yang membuat pola konsumsi media itu berubah? Kita juga harus tahu. Ibarat kita berperang, Gema, kita mesti tahu nih posisi musuh di mana, persenjataan mereka itu apa saja. Kita mau melakukan musuh apakah lewat depan, lewat samping, atau lewat udara misalnya. Kita harus tahu kondisi medan. Meskipun kita punya perangkat canggih, kita mempunyai SDM yang canggih katakanlah gitu. Tapi kalau kita nggak tahu peta di lapangan untuk berperang, kita juga akan bunuh diri di situ. Oleh karena itu, kita mesti tahu betul kondisi pasar seperti apa, kecenderungan seperti apa berita yang mereka lebih minati ketika kita menawarkan ini apa gitu. Nah ada karakter yang menjadi basis kita untuk mengembangkan cetak ya. Kalau media online, kita juga memiliki media online ya. Kita kebut juga itu berita-berita yang sifatnya current ya. Dari 5 penjuru angin itu kita kebut itu. Tetapi kalau itu dihadirkan di media cetak kan juga tidak bermakna sebenarnya. Makanya media cetak ya, media Indonesia ini patokannya pada 2 hal ya. Kalau kita lihat dari 5W1H ini, kita ingin mendalami berita itu dari aspek why dan how. Why-nya mengapa itu terjadi, gitu kan. Misalnya Eliezer ini kenapa sih dituntut 12 tahun ya. Nah ini kan kita mesti tahu juga apa yang melatar belakangi jaksa menetapkan tuntutan seperti itu. Kita ingin mendalami dari aspek why-nya, kemudian bagaimana nanti how ke depannya. Kira-kira lazimnya putusan hakim itu dari tuntutan itu berapa persen sih gitu kan. Gitu, berapa ininya, akan ada hitung-hitungannya. Meskipun memang hakim diberikan kewenangan sekalipun ultra petita itu diperbolehkan asal ada bukti baru di mana hakim bisa mempertanggungjawabkan putusannya. Bisa juga mungkin lebih rendah nanti vonisnya atau mungkin juga bebas, kita tidak tahu gitu kan. Karena putusan ini kan yang tahu katanya hakim dan Tuhan gitu. Seperti itu. Nah, jadi aspek why dan how-nya ini kita dalami untuk apapun. Untuk berita-berita apapun yang kita lihat, kita ambil dari perspektif yang berbeda, kita dalami dari aspek why dan how.
Jadi kita tidak semata pada aspek what apa, karena what itu sudah digarap sama online gitu kan, belum lagi media sosial gitu. Ya. Nah ini kita menyadari hal itu kemarin. Nah, kalau untuk strategi nih, lebih secara fokusnya nih Kang Ade, untuk menarik minat pembaca, secara teknis apakah akan menambah konten-konten tertentu, mengurangi, atau mungkin secara tata bahasa ada yang diubah, atau mungkin menambah rubrik juga secara teknis untuk menarik lagi pembaca di media Indonesia? Ya, berangkat dari bagaimana media Indonesia mempertahankan nilai ya di tengah kepungan media digital, kita bersandarkan pada bagaimana kita meningkatkan quality journalism ya, jurnalisme yang berkualitas. Jurnalisme yang berkualitas itu seperti apa sih? Jurnalisme yang berkualitas itu adalah berdasarkan standar jurnalistik. Jadi kita punya standar bekerja, bagaimana kita memproduksi konten-konten yang berbobot, konten yang memang bernilai, konten yang bisa memberikan inspirasi. Nah, seiring dengan itu kita juga bekerja untuk bagaimana kita membuat komunitas-komunitas ya. Misalnya media Indonesia ini mempunyai komunitas reporter cilik ya. Reporter cilik, kemudian Gen Z, milenial. Dan kita misalnya dalam konteks kita kerjasama dengan Muhammadiyah, kita MOU dengan 2 ormas besar ya. Dalam konteks kita melakukan penetrasi pasar lebih segmented gitu. Misalnya kita kerjasama dengan Muhammadiyah terbit setiap hari Kamis gitu, kemudian NU setiap hari Sabtu. Nah ini dengan Muhammadiyah kami melakukan pelatihan jurnalistik. Jadi untuk anak-anak muda Muhammadiyah, terutama pada tahun lalu kita sekitar 70 orang anak-anak SMP SMA dari Muhammadiyah kita latih jurnalistiknya. Nah ini salah satu bagaimana kita memberikan tidak hanya sekedar pelatihan jurnalistik, mereka membuat berita, tapi mereka kita ajarkan juga bagaimana memiliki kemampuan untuk literasi media. Itu seperti itu. Nah selain meluaskan komunitas-komunitas tadi ya Kang Ade ya, ini kan juga Indonesia memiliki rubrikasi tematik ya yang sudah menyelenggarakan beragam festival, seperti festival kopi ya yang kalau sering saya lihat di belakang itu ya. Dan juga festival Setara Berdaya kemarin juga baru diadakan ya Kang Ade ya. Nah sebenarnya tujuan dan manfaatnya apa sih Kang Ade diadakannya festival-festival ini? Nah kita memang saya kira media Indonesia memiliki keunikan ya dibandingkan media-media lain. Kita pada tahun lalu, sudah 2 tahun lalu lah kita melakukan exercise bagaimana rubrikasi yang ada di koran ini itu kita festivalkan, kita offline-kan. Misalnya 2 tahun lalu kita membuat festival bahasa dan sastra. Itu tahun 2021. Nah di media Indonesia itu ada rubrik cerpen. Rubrik cerpen di Indonesia itu sudah banyak melahirkan cerpen-cerpen nasional ya. Kemudian di situ juga ada rubrik bidasan bahasa. Jadi bidasan bahasa ini kita ingin bahwa ini bagian dari tanggung jawab sosial kita. Jadi kita cinta bahasa Indonesia, bagaimana kesalahkaprahan berbahasa itu kita ulas di situ. Dan bagaimana kita juga memberikan penjelasan, menyampaikan dalam tulisan bidasan bahasa itu misalnya bahasa-bahasa baru yang diserap dari bahasa daerah atau diserap dari bahasa-bahasa milenial. Dan ada beberapa bahasa gaul sangat banyak sekali, itu kita ulas juga misalnya. Nah, ketika kita ada rubrik ini, kemudian juga yang mengirim cerpen juga sangat banyak. Kemudian kita bikin festival bahasa dan sastra. Kita bikin lomba di situ, lomba penulisan cerpen. Kemudian juga kita ada pembacaan puisi juga. Ternyata dari lomba penulisan cerpen ini meruntuhkan anggapan sebagian pihak ya. Bahwa kalangan Gen Z dan milenial ini sudah meninggalkan dunia sastra. Ternyata tidak benar. Karena yang masuk ini dari berbagai dari berbagai daerah muncul jumlahnya ratusan seperti itu, dan banyak sekali potensi-potensi anak-anak muda ini dalam dunia sastra. Kemudian kita tampilkan juga diskusi mengenai kebahasaan kita, bagaimana kondisi bahasa Indonesia. Karena kalau kita lihat sejumlah penelitian, misalnya kenapa anak-anak SD sekarang lebih bagus nilai bahasa Inggrisnya daripada bahasa Indonesia, ini kan kita ulas juga dalam diskusi.
Dan kita juga pada 2021 kita menampilkan Syihar Ramses ya, penyair nasional. Beliau membacakan puisi, kemudian juga kita menghadirkan juga menampilkan lelang puisi. Sejumlah puisi-puisi nasional seperti Kang Acep Jam-Jam Nur, ini kita lelang puisinya. Kemudian ada Bang Remi Silado almarhum. Nah yang menarik ini almarhum Bang Remi Silado ini ketika beliau menulis puisinya untuk dilelang pada 2021 di acara Festival Bahasa dan Sastra, itu beliau dalam kondisi terbaring sakit. Jadi beliau mengucapkan kata-kata puisinya, kemudian yang mencatat istri almarhum. Ada juga kemudian wartawan kita juga ikut mencatat juga ya. Nah ini nih yang saya kira juga bagaimana ini kita festivalkan untuk lebih luas lagi. Kita membangun dialog publik secara terbuka. Kan ada talk show juga di situ kita hadirkan. Nah yang kemarin Oktober 2022 kita menghadirkan juga kita menampilkan juga menggelar Festival Bahasa dan Sastra. Kita menghadirkan Presiden Penyair Indonesia, Sutarji Kolzum Bahri. Beliau membacakan puisinya, beliau juga terlibat dalam diskusi talk show di saat-saat itu. Ini kan menjadi gayeng Gema. Jadi kita undang juga para mahasiswa, khususnya anak-anak bahasa dan sastra untuk datang ke media Indonesia. Mereka bisa bertanya langsung tentang bagaimana sih dunia sastra hari ini, bagaimana ke depannya. Nah, festival ini dan terakhir nanti tanggal 1 sampai tanggal 3 kita membuat festival kopi. Festival kopi juga ini berangkat dari jurnal kopi setiap hari Minggu. Ternyata hasanah kopi kita ini luar biasa. Memiliki keunikan masing-masing, memiliki rasa yang berbeda setiap daerahnya, bagaimana dari mulai proses nanamnya, pembibitannya itu kita tulis setiap hari Minggu di jurnal kopi. Mulai dari pembibitannya, penanamannya, bagaimana treatmentnya agar tumbuh baik kopi itu, agar rasanya enak, kemudian diolah, dilempar ke pasaran, itu kita ulas satu halaman. Nah, nanti festival kopi ini kita hadirkan itu juga ada beragam banyak kopi dari seluruh Indonesia. Kemudian ada talk show tentang kopi dan talk show lainnya, di mana ini menjadi ruang bebas bagi masyarakat kalau mau diskusi asik sambil ngopi ya pada festival kopi di media Indonesia. Oke. Sejauh ini respon pembaca bagaimana, Kang Ade? Kalau ada festival seperti ini, apakah mereka juga diundang untuk datang ke festival ini secara terbuka? Kita undang secara terbuka, dari semua festival kita undang secara terbuka, hanya saja mereka harus mendaftar. Karena kita juga kapasitas terbatas ya. Jadi pada jumlah tertentu kita batasi juga ya. Kita batasi, dan ini juga kita untuk menghindari crowd yang memang kurang kondusif nantinya. Namun demikian ini menjadi ruang terbuka bagi masyarakat kalau mau hadir. Asalkan syaratnya mengisi form dulu, ada registrasi, dan sekaligus juga menjadi database kita juga. Jadi untuk tahun depan ya kita undang lagi tuh orang-orang yang melakukan pendaftaran ya, registrasi untuk mengikuti festival kopi, baik sebagai tenan ya, sebagai pengisi booth nanti, atau ya ingin hadir dalam berbagai talk show atau sekedar ngopi. Ya silakan gitu, bebas. Iya, mungkin kan banyak yang belum tahu nih Mas, kira-kira kan siapa tahu belum tahu kalau bisa dibuka untuk umum begitu kan. Jadi tahun depan bisa daftar langsung ya untuk datang ke lokasi. Nah, kita ngomongin soal transformasi digital lagi nih Kang Ade. Ini kan AMI ada e-paper, ada online ya. Itu ada perbedaan nggak sih dalam informasinya, isi kontennya itu ada perbedaan nggak antara e-paper dan juga yang sudah di digital begitu? Untuk e-paper memang sebagian besar hampir sama ya, hampir sama dengan media cetak, hanya saja yang 4 halaman itu yang berbeda. Tetapi sisi lain untuk media Indonesia online ini kita memang lebih karakternya lebih pada kecepatan ya. Kecepatan, kemudian juga kita main juga evergreen content ya, konten-konten lawas tapi masih bisa dinikmati, konten-konten lawas yang masih penting. Itu biasanya berbicara tentang tips-tips ya, berbicara tentang how to terhadap sebuah kegiatan, sebuah apa yang harus kita lakukan misalnya. Nah ini evergreen content, kemudian juga yang current juga kita kebut di media Indonesia online. Kemudian secara media sosial juga ini kita terus kita kembangkan,
bagaimanapun juga media sosial sangat efektif sekali untuk menciptakan awareness bahwa media Indonesia itu masih ada. Tidak hanya sekedar ada, tapi juga menawarkan berita-berita yang memiliki diferensiasi dengan media-media lain. Nah, tetapi kemudian kita lebih dalamnya itu ada di media Indonesia edisi cetak. Jadi itu yang saya kira perbedaan-perbedaan itu karena memang masing-masing ada pasarnya gitu kan. Ini kita harus sadar juga. Nah, ketika kita tahu bahwa masing-masing ada pasarnya, kita harus perkuat sektor-sektor tersebut. Nah, kalau pemanfaatan ruang digital di media sosial nih Kang Ade, itu bagaimana sih cara media Indonesia ini promosi di media sosial begitu? Karena kan mungkin kalau koran ini kan dikenal orang-orang tua aja yang baca, sedangkan kan medsos kan banyak orang-orang muda nih. Bagaimana cara menggait mereka untuk tertarik baca MI begitu? Ya, strategi kami sekarang alhamdulillah kita nih Indonesia bergabung di Media Group Network. Di MGN ini sekarang sudah ada namanya Media Digital Hub. Iya. Jadi kami tinggal kasih materi ke teman-teman di Media Digital Hub, mereka sendiri yang mengolah. Mereka sendiri yang bagaimana mendiskusikan misalnya trendingnya seperti apa sih. Jadi kita kan harus ikut trending juga kan dalam konteks media digital seperti itu. Nah, mereka yang mengolahnya, kami juga mendapatkan analista setiap harinya, bahkan setiap waktu seperti apa sih berita-berita yang trending itu kita ikutin seperti itu. Tetapi kalau yang di media cetak ini ya kita tetap dengan agenda setting kita, dengan kita tetap memberikan ada 3 hal di situ dalam konteks media cetak ya. Pertama adalah ada soal kedalaman, ada soal ketajaman, ada soal kenakalan. Nah, kenakalan bukan kenakalan remaja ya, tetapi kenakalan yang maksudnya kenakalan bagaimana diksi yang menarik, yang unik, yang bertenaga, yang misalnya memberikan inspirasi dan sebagainya. Jadi 3 hal inilah yang menjadi pilar. Makanya dalam konteks MGN sekarang ini kita merasa sudah tumbuh yang namanya mazhab kedoya ya. Mazhab jurnalistik kedoya. Kemarin sudah disampaikan oleh Direktur Utama Indonesia, kita ini sedang menciptakan mazhab kedoya. Mazhab kedoya itu dibangun oleh 3 pilar. Pertama adalah kedalaman, kemudian kedua ketajaman, dan ketiga kenakalan. Kenakalan ini ada unsur jenakanya di situ, dan ada uniqueness di situ. Karena bagaimanapun juga kalau kita membuat judul yang datar itu juga tidak menarik. Ini judulnya biasa-biasa aja nih, apa sih bedanya sama yang tetangga sebelah misalnya. Kita mesti menawarkan sesuatu, bisa judul itu bertenaga, lebih berbobot misalnya, seperti itu. Kalau dari konteks para pekerjanya nih, Kang Ade, ketika transformasi ini apakah ada training ulang atau mereka menyesuaikan adaptasinya seperti apa? Karena kan pasti berbeda ya, penulis cetak dan menulis online begitu. Karena kan online mungkin nggak 5W1H full ya kayak dicetak begitu. Waktu itu bagaimana? Ya, memang ketika kita memasuki dunia yang luar biasa ini ya, dunia Internet of Things ini, kita menyadari aspek pengembangan sumber daya manusia. Jadi kapasitas building ini, kapasitas SDM ini perlu untuk ditingkatkan. Nah, dalam hal kapasitas SDM, kami menyerahkan kepada konvergensi MGN. Jadi konvergensi MGN di bawah Mbak Nunung Setiani, beliau sudah menyusun kurikulumnya bagaimana pengembangan SDM dalam konteks konvergensi ini harus disiapkan. Dan wartawan MGN ini harus menguasai ya tidak hanya cetak, tapi juga dia harus bisa menulis di online dengan angle-angle yang menarik, bisa juga melakukan pengambilan gambar, foto, video. Dan sekarang kan rata-rata kan standar handphone kan sudah bagus-bagus kan teman-teman. Jurnalis ini canggih-canggih, palu gada gitu. Nah, ini kan penting gitu loh. Jadi ketika di dalam situasi yang katakanlah mendadak, nggak panik nih. Mentang-mentang dia cetak, dia telepon dulu misalnya teman-teman di Metro TV, bro nih, tolong harus live gitu ya. ambil gambar nih, ambil video apa segala macam. Kan nggak boleh begitu lagi tuh wartawan MGN. Dia harus tahu bagaimana mengambil gambar, bagaimana memotret, bagaimana mewawancarai, bagaimana melakukan reportase. Nah, inilah di dalam konvergensi ini itu diajarkan seperti itu. Jadi pengembangan kapasitas SDM hal yang sangat perlu sekali ketika kita tahap berikutnya kita menguasai teknologi. Karena teknologi adalah ibarat behind the gun. Jadi
man behind the gun. Jadi orang yang di belakangnya itu kayak gimana sih kemampuannya? Ini saya kira sangat penting sekali peningkatan kapasitas SDM. Oke, berarti tetap di era transformasi digital ini media Indonesia tetap tidak takut untuk cetak, tetap tidak takut untuk berinovasi kembali dan tetap mempertahankan value dari koran itu sendiri ya. Terima kasih Direktur Pemberitaan Media Indonesia Ade Alawi telah bergabung bersama kami di MJ Network. Selamat kembali bertugas Kang Ade. Terima kasih Kuma.